Halo semuanya, nama saya Jasmine Valentino. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai hak-hak pemegang saham. Namun sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu saham. Jadi, saya akan jelaskan singkat. Saham adalah instrumen keuangan yang mewakili kepemilikan sebagian dari suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Jadi, dalam konteks ini, saham merupakan tanda penyertaan modal yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menarik dana dari para investor. Jadi, ketika seseorang atau badan usaha membeli saham, mereka itu sebenarnya membeli sebagian kecil dari perusahaan tersebut. Dengan demikian, pemegang saham memiliki hak atas sebagian dari laba perusahaan dan juga bertanggung jawab atas sebagian dari kerugian perusahaan jika terjadi. Nah, selain itu, memiliki saham juga memberikan hak-hak tertentu kepada para pemegangnya, seperti hak untuk ikut serta dalam pemilihan dewan direksi perusahaan, kemudian ada hak untuk menerima dividen jika perusahaan membagikan keuntungannya, kemudian hak untuk mengambil keputusan dalam rapat pemegang saham. Jadi, ada 3 alasan umum mengapa seseorang itu menjadi seorang pemegang saham. Yang pertama, ada yang namanya kendali keputusan perusahaan. Jadi, pemegang saham itu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan penting perusahaan, terutama dalam hal pemilihan anggota dewan direksi. Anggota dewan direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan dan membuat keputusan strategis. Nah, dengan memiliki saham, para pemegang saham ini dapat memberikan suara mereka dalam pemilihan dewan direksi dan mempengaruhi arah strategis perusahaan. Oke. Yang kedua, ada yang namanya pembayaran dividen. Jadi, perusahaan yang mendapat keuntungan biasanya membagikan sebagian dari keuntungan mereka kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Dividen ini merupakan pembagian keuntungan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Ketiga, ada yang namanya keuntungan dari kenaikan harga saham. Jadi, salah satu manfaat terbesar dari investasi saham adalah keuntungan yang diperoleh dari kenaikan harga saham. Nah, harga saham itu dapat naik seiring dengan pertumbuhan dan kinerja perusahaan. Ketika pemegang saham menjual sahamnya dengan harga yang lebih tinggi daripada harga beli awal, maka mereka itu dapat memperoleh keuntungan dari selisih harga tersebut. Hal ini memberikan peluang bagi investor untuk mendapatkan pengembalian modal yang lebih tinggi daripada investasi awal mereka. Nah, sekarang kita akan masuk ke klasifikasi saham. Jadi, saham itu terbagi menjadi 2, yaitu saham biasa dan saham preferen. Saham biasa adalah instrumen investasi yang paling umum di pasar saham. Pemegang saham biasa sebagai pemilik perusahaan memiliki beberapa hak penting. Pertama, mereka itu memiliki hak untuk memilih dewan direksi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengambilan keputusan perusahaan. Dengan memiliki suara dalam pemilihan dewan direksi, maka pemegang saham ini bisa mempengaruhi arah dan kebijakan perusahaan. Jadi sangat berdampak sekali ya. Selain itu, pemegang saham biasa juga berhak mendapatkan dividen jika perusahaan itu membagikan keuntungan kepada pemegang saham. Meskipun pembagian dividen ini tidak terjamin ya, karena tergantung pada kinerja perusahaannya. Kemampuan untuk memperoleh dividen merupakan salah satu aspek yang menarik dari investasi dalam saham biasa. Namun penting untuk kita ingat bahwa dividen hanya dibagikan jika perusahaan itu menghasilkan keuntungan. Dan dalam situasi di mana perusahaan itu mengalami kerugian atau kesulitan keuangan, maka dividen itu bisa menjadi tidak ada. Namun, ada juga risiko yang melekat dalam kepemilikan saham biasa. Jika perusahaan itu mengalami kerugian atau kebangkrutan, pemegang saham biasa itu biasanya menjadi pihak yang paling terakhir yang mendapatkan pembayaran setelah semua utang dan klaim lainnya terpenuhi. Oleh karena itu, keuntungan dari investasi saham biasa dapat diimbangi dengan risiko yang lebih tinggi. Kedua, saham preferen. Jadi, di sisi lain, saham preferen itu menawarkan beberapa keistimewaan yang menarik bagi investor. Salah satu keistimewaan utamanya adalah saham preferen ini memiliki prioritas dalam pembagian dividen. Pemegang saham preferen biasanya memiliki prioritas dalam penerimaan pembayaran dividen. Jadi, jika dibandingkan dengan pemegang saham biasa, ini berarti bahwa jika perusahaan membagikan dividen, pemegang saham preferen ini akan menerima pembayaran dividen mereka sebelum pemegang saham biasa. Selain itu, dalam situasi likuidasi atau kebangkrutan perusahaan,
Pemegang saham preferen ini juga memiliki prioritas dalam menerima pembayaran atas investasi mereka sebelum pemegang saham biasa. Ini memberikan perlindungan tambahan bagi investor saham preferen dalam kondisi keuangan yang sulit. Nah, jadi itu adalah perbedaan antara pemegang saham biasa dan pemegang saham preferen. Selanjutnya kita akan membahas ke hak umum pemegang usaha saham. Jadi ICL itu membedakan hak pemegang saham individu dan hak yang dimiliki kelompok pemegang saham secara kolektif. Dalam hukum korporat yang ada di Indonesia, hak individu dan hak kolektif pemegang saham itu merujuk pada dua tingkatan hak yang dimiliki oleh para pemegang saham dalam suatu perusahaan. Jadi, hak individu pemegang saham itu adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap pemegang saham secara langsung atas saham yang mereka miliki. Jadi, hak-hak ini mencakup hak untuk mendapatkan dividen, hak untuk menghadiri rapat umum pemegang saham atau RUPS, hak untuk memberikan suara dalam RUPS, hak untuk memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan, dan hak untuk mengajukan pertanyaan atau proposal kepada manajemen perusahaan. Pemegang saham dapat menggunakan hak-hak ini secara individual tanpa keterlibatan pemegang saham lainnya. Kemudian untuk hak kolektif pemegang saham ini sebenarnya merujuk pada hak-hak yang dimiliki oleh seluruh kelompok pemegang saham. Jadi dia ini secara keseluruhan. Jadi hak-hak ini sering kali diwakili oleh mekanisme formal seperti rapat umum pemegang saham, RUPS atau dewan direksi. Jadi hak-hak kolektif ini mencakup penentuan kebijakan perusahaan, pemilihan dewan direksi, pengesahan laporan keuangan, dan keputusan strategis lainnya yang mempengaruhi perusahaan secara keseluruhan. Keputusan-keputusan ini diambil melalui mekanisme pengambilan keputusan kolektif yang dapat melibatkan suara mayoritas atau konsensus di antara para pemegang saham. Dengan demikian, perbedaan antara hak individu dan hak kolektif pemegang saham mencerminkan tingkat partisipasi dan kontrol yang berbeda dalam mengelola dan mengambil keputusan dalam suatu perusahaan. Jadi, hak individu itu menekankan hak-hak yang dimiliki oleh setiap pemegang saham secara langsung. Sementara, hak kolektif menekankan hak-hak yang dimiliki oleh kelompok pemegang saham secara keseluruhan dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Jadi, itu adalah perbedaan antara saham hak kolektif dan hak individu pemegang saham. Kemudian, ada prinsip-prinsip hak pemegang saham yang harus diketahui oleh para investor atau pemegang saham, yaitu yang pertama, hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat, dan voting di RUPS dengan prinsip satu saham satu suara. Jadi, pemegang saham ini memiliki hak untuk menghadiri rapat umum pemegang saham atau RUPS dan memberikan suara berdasarkan jumlah saham yang mereka miliki. Jadi, prinsip ini menyatakan bahwa setiap saham memiliki nilai yang sama dengan memberikan suara. Dengan prinsip satu saham satu suara, tidak ada pemegang saham yang memiliki kekuatan suara yang lebih besar daripada yang lainnya berdasarkan jumlah saham yang mereka miliki. Kedua, ada hak untuk memperoleh informasi pada jangka waktu wajar, kecuali berkenaan dalam hal-hal yang bersifat rahasia. Jadi, pemegang saham memiliki hak untuk memperoleh informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang baik dalam hubungan dengan investasi mereka. Informasi tersebut harus disediakan oleh perusahaan dalam jangka waktu yang wajar, kecuali informasi tersebut bersifat rahasia yang mungkin dapat merugikan kepentingan perusahaan jika diungkapkan. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya hak bagian keuntungan perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Jadi, para pemegang saham ini itu berhak untuk menerima bagian dari keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen atau cara pembagian keuntungan lainnya, sesuai dengan jumlah saham yang mereka miliki. Prinsip ini menjamin bahwa setiap pemegang saham akan mendapatkan bagian yang proporsional dari keuntungan perusahaan berdasarkan kontribusi modal mereka. Keempat, ada hak menerima pemberitahuan dan rincian prosedur mengenai RUPS atau rapat umum pemegang saham. Jadi, pemegang saham memiliki hak untuk menerima pemberitahuan resmi mengenai waktu, tempat, agenda, rincian, prosedur yang berkaitan dengan RUPS. Nah,
tujuan dari pemberitahuan ini adalah untuk memastikan partisipasi yang efektif dari para pemegang saham dalam menentukan keputusan perusahaan. Kelima, masing-masing pemegang saham berhak untuk mengeluarkan suara dan mendapatkan perlakuan yang adil. Jadi, jika perusahaan memiliki lebih dari satu kelas saham, setiap pemegang saham itu memiliki hak untuk mengeluarkan suara dan mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan klasifikasi dan jumlah saham yang mereka miliki. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Justin, dan materi yang akan saya bawakan adalah hak khusus bagi pemegang saham. Nah, kita mulai dengan hak pertama, hak memilih. Hak ini mencakup perubahan anggaran dasar, pengembangan strategi perusahaan, meresmikan penambahan atau pengurangan modal saham, mengangkat dan memberhentikan dewan komisaris atau direksi, kemudian menyetujui transaksi luar biasa seperti investasi atau investasi lebih dari 50% aset perusahaan, dan menyetujui dividen, laporan keuangan, serta reorganisasi perusahaan. Umumnya, saham itu memiliki satu suara, namun dapat tidak berlaku apabila saham dikendalikan perusahaan itu sendiri, dikendalikan anak perusahaan, atau dikendalikan perusahaan lainnya. Indonesian Common Law atau ICL mengatur jika saham yang kita miliki hanyalah bagian kecil dari suatu saham, umumnya tidak akan mendapat hak suara. Namun, jika jumlah kepemilikan saham sama dengan nilai nominal satu golongan, maka bisa mendapat hak suara. Baik, lanjut ke hak yang kedua, yaitu hak informasi. Hak ini mencakup pengecekan 4 informasi berikut. Yang pertama, dokumen perusahaan. Di dalam dokumen perusahaan tersebut dibagi lagi menjadi anggaran dasar, sertifikat registrasi, dokumen verifikasi kepemilikan aset, regulasi internal, dan daftar pemegang saham. Kemudian informasi keuangan seperti laporan tahunan, laporan keuangan laporan dari dewan komisaris, direksi, dan auditor eksternal. Kemudian rapat umum pemegang saham dijabarkan menjadi risalah, salinan pemungutan suara dan surat kuasa, daftar orang yang berhak mengikuti, dan daftar lainnya. Informasi lainnya seperti prospektus, data badan yang mengatur perusahaan, laporan perusahaan kepada pihak berwenang, pihak yang terhubung ke perusahaan, dan dokumen lainnya. Dalam mengakses informasi tersebut, baiknya perusahaan menyediakan prosedur. Lanjut ke hak yang ketiga, hak untuk meninjau daftar pemegang saham. Pemegang saham itu berhak memeriksa, merujuk, mengambil, dan menyalin daftar pemegang saham, meminta amandemen, dan menambahkan informasi tambahan yang penting dengan mengajukan permintaan tertulis. Kemudian, hak atas dividen. Hak ini tentu menjadi poin yang penting bagi investor. Dividen ini akan ditentukan dari rasio pembayaran yang disusun dari direksi, kemudian diputuskan di rapat umum pemegang saham, di mana rasio akhir tidak boleh lebih tinggi dari usulan direksi yang tadi. Nah, lanjut ke hak mengalihkan saham secara bebas. Pemegang saham mengalihkan saham kepada pemegang lain berdasarkan prosedur anggaran dasar yang tersedia. Harga dan waktu ditentukan oleh pemegang saham. Jika saham perusahaan publik berjumlah 5% atau lebih total saham perusahaan, setiap perubahan sebesar 0,5% harus dilaporkan ke OJK dalam waktu 10 hari. Bank juga melaporkan perubahan paling kurang 1 bulan sebelum perubahan dikeluarkan. Lanjut ke hak penolakan pertama dan hak memesan efek terlebih dahulu. Anggaran dasar mewajibkan pemegang saham penjual untuk menawarkan dahulu sahamnya kepada pemegang saham yang lama atau kelas tertentu sebelum melakukan penawaran umum dengan waktu 30 hari untuk pembelian. Setelah itu baru dapat dijual ke pihak ketiga. Hak penolakan pemegang saham lama ini hanya berlaku 1 kali, di mana ketika ditolak, maka pemegang saham penjual dapat menarik kembali tawarannya. Tujuannya ini adalah memberikan kesempatan kepada pemegang saham lama untuk mempertahankan tingkat kepemilikan yang proporsional sebelum saham baru terbit. Kemudian, hak penebusan saham adalah hak untuk pemegang saham meminta perusahaan membeli kembali sahamnya apabila terjadi tindakan seperti
perubahan anggaran dasar, mengalihkan lebih dari 50% kekayaan bersih perusahaan, dan tindakan lain seperti merger, konsolidasi, akuisisi, atau spin-off. Perusahaan dapat menebus sahamnya dengan ketentuan tidak mengurangi kekayaan bersih perusahaan dan tidak melebihi 10% modal perusahaan. Jika melebihi 10%, maka sisa saham tersebut dipastikan dibeli oleh pihak ketiga. Kemudian, hak untuk memanggil rapat umum pemegang saham. Pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/10 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta diadakannya RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyampaikan surat tercatat kepada direksi. Kemudian, hak mencalonkan Dewan Komisaris dan Direksi. Rapat Umum Pemegang Saham memiliki hak demikian. Namun, pada praktiknya, pemegang saham mayoritaslah yang mengontrol hak demikian. Kemudian, hak untuk menuntut perusahaan. Pemegang saham dapat mengajukan gugatan apabila ada keputusan dari RUPS, direksi, atau Dewan Komisaris yang dianggap tidak masuk akal atau tidak adil. Yang terakhir adalah hak kekayaan ketika likuidasi. Pemegang saham adalah penerima sisa harta kekayaan setelah tuntutan kreditur dipenuhi. Perusahaan pertama memenuhi penggugat prioritas, diikuti kewajiban kreditur, baru terakhir sisa kekayaan kepada pemegang saham berdasarkan kelas-kelas saham lagi. Jika pada kelas yang prioritas yang sama itu asetnya tidak cukup, maka harus dibagikan secara proporsional dengan jumlah saham kelas tersebut. Baik, sekian dari yang materi saya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo teman-teman, nama saya Kevin Firmansyah dengan NIM B1031221040. Di sini akan membahas 4 topik yang terakhir. Yang pertama, terkait dengan makna negara sebagai pemegang saham. Yang kedua, terkait dengan tata cara pendaftaran kepemilikan saham. Yang ketiga, terkait dengan perlindungan hak bagi seorang pemegang saham. Yang keempat, terkait dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemegang saham. Sebelum lebih jauh, teman-teman harus mengetahui bahwasannya pemegang saham tidak hanya pada seorang individu atau pada sebuah kelompok saja. Negara bisa loh menjadi seorang pemegang saham. Dalam bentuk apa sih negara menjadi pemegang saham? Dalam bentuk BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Negara ini adalah salah satu perseroan yang dimiliki oleh pemerintah. Persentase modal yang disertakan pada BUMN menentukan tingkat besar pengaruhnya pada sebuah pemerintahan. Sebelum lebih jauh lagi, kira-kira apa itu sih pengertian atau definisi dari Badan Usaha Milik Negara itu sendiri? Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 menjelaskan atau mendefinisikan Badan Usaha Milik Negara adalah sebuah bentuk badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah karena adanya penyertaan modal sebagian atau secara keseluruhan oleh pemerintah. Modal tersebut didapatkan dari hasil kekayaan negara yang telah dipisahkan. Nah, udah tahu kan definisi dari BUMN itu sendiri? Dalam praktik kesehariannya, biasanya pemerintah akan menunjuk beberapa pemegang saham lainnya untuk memiliki saham emas. Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya adalah untuk menjaga kepentingan publik. Biasanya saham emas ini akan dimiliki oleh beberapa pihak saja dan tidak dimiliki oleh pihak umum. Misalnya saja PT Pertamina. Kenapa sih PT Pertamina ini termasuk BUMN? Hal ini karena negara sangat banyak menyertakan modalnya pada PT Pertamina itu sendiri. Bayangkan saja teman-teman, kalau misalnya Pertamina ini dimiliki oleh pihak swasta. Gak kebayang ya, bisa terjadi monopoli yang sangat besar-besaran. Makanya, negara sangat menjaga kepentingan dan setiap hak-hak warganya dalam praktik-praktik yang tidak sesuai dengan undang-undang. Sehingga, negara ini mengambil alih setiap badan usaha yang sangat-sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Nah, untuk topik yang kedua,
ini berkaitan dengan tata cara pendaftaran. Yang pertama, tata cara pendaftaran kepemilikan saham, dan yang kedua, tata cara pendaftaran perusahaan. Nah, kira-kira apa sih bedanya antara daftar pemegang saham dan daftar perusahaan? Daftar pemegang saham adalah dokumen penting yang digunakan dalam mengidentifikasi setiap identitas dari pemegang saham atau pemilik sekuritas pada sebuah perusahaan. Sedangkan untuk daftar perusahaan, biasanya dokumen yang berisikan informasi-informasi yang wajib dilaporkan ke pemerintah. Misalnya, data struktur kepemilikan saham pada sebuah perusahaan. Kira-kira apa lagi ya yang harus disertakan dalam kedua dokumen tersebut? Mari kita lanjutkan. Nah, untuk daftar pemegang saham, biasanya memuat hal-hal berupa yang pertama, nama dari setiap pemegang saham. Yang kedua adalah alamat pemegang saham. Yang ketiga adalah nomor seri saham. Yang keempat adalah kelas saham. Dan yang kelima adalah jumlah modal disetorkan oleh setiap pemegang saham. Sedangkan untuk daftar perusahaan biasanya berisikan informasi berupa data struktur kepemilikan saham setiap orang pada modal yang ditempatkan atau modal yang disetor. Biasanya memuat informasi-informasi berikut ini. Yang pertama adalah modal dasar. Yang kedua adalah modal atau jumlah nominal pada setiap saham. Yang ketiga adalah modal yang ditempatkan. Dan yang keempat adalah modal yang disetor. Nah, informasi-informasi yang telah saya sebutkan tadi sangat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat pada perusahaan tersebut. Nah, teman-teman harus tahu nih, siapa sih yang bertanggung jawab atas daftar perusahaan tersebut? Nah, pihak yang bertanggung jawab adalah Kementerian Perdagangan Indonesia. Kementerian Perdagangan Indonesia ini akan menjadi instansi yang bertanggung jawab dalam memelihara setiap daftar perusahaan yang telah didaftarkan tersebut. Biasanya, setiap perusahaan yang telah terdaftar pada data kementerian ini akan diberikan tanda dokumen yang berlaku selama 5 tahun dan dapat diperbarui atau wajib diperbarui perusahaan paling lambat adalah 3 bulan sebelum habis masa berlakunya. Nah, dokumen-dokumen ini digunakan sebagai tanda pengenal pada perusahaan yang resmi terdaftar pada Kementerian Perdagangan di Indonesia. Nah, kita lanjutkan pada topik yang ketiga, yaitu berkaitan dengan perlindungan hak bagi seorang pemegang saham. Nah, ada 3 upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan dan pemerintah dalam menjaga setiap hak-hak pemegang saham, terutama bagi pemegang saham minoritas. Yang pertama, adanya jaminan hukum di Indonesia. Hal ini terbukti dari Indonesian Company Law atau disingkat dengan ICL, menganut prinsip satu saham, satu suara. Biasanya, perlindungan hukum ini juga berlaku dalam meminta agar saham yang dijual itu dapat dibeli dengan harga yang wajar. Banyak sekali hak saham-saham minoritas ini sering diabaikan. Maka dari itu, penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ini sangat penting karena berkaitan dengan perseroan terbatas dan tata kelolanya dalam sebuah perusahaan. Oke, kita lanjutkan pada poin yang kedua, yaitu penetapan anggaran dasar atau disingkat dengan AOA. Sistem ini diperlukan dalam sebuah perusahaan dalam memastikan setiap hak-hak pemegang sahamnya itu terlindungi dengan baik dalam mendukung pemegang saham itu menggunakan hak hukumnya pada badan peradilan. Kenapa ya pemegang saham itu harus mengetahui bahwasanya penetapan anggaran itu penting? Nah, hal ini dikarenakan anggaran dasar itu akan berisikan informasi penting seperti nama perusahaan, domisili perusahaan, kemudian masa berdiri perusahaan, kegiatan yang akan dilakukan perusahaan, bahkan sampai data struktur kepemilikan saham perusahaan. Makanya, anggaran dasar ini wajib disepakati pada saat masa berdirinya atau awal berdirinya perusahaan. Kemudian, untuk poin yang terakhir, yaitu berkaitan dengan perilaku perusahaan itu sendiri. Mengapa perilaku perusahaan itu penting, wajib, baik, atau penting dalam upaya ini? Karena salah satu faktor yang dapat melanggar setiap hak-hak pemegang saham adalah perilaku perusahaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Makanya,
Di sini, pemegang saham harus saling cross-check atas setiap tindakan yang telah diambil perusahaan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena mereka lah salah satu pihak yang mengetahui adanya ketidakadilan ini, sehingga dapat dibawa ke badan peradilan. Nah, gimana teman-teman sampai poin ketiga ini? Apakah sudah paham? Oke, kita lanjut pada poin keempat. Lalu, untuk topik yang keempat atau topik yang terakhir pada pembahasan kali ini, yaitu berkaitan dengan kewajiban bagi seorang pemegang saham. Ada 3 kewajiban yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama adalah kewajiban penyetoran penuh terhadap modal yang telah ditempatkan. Biasanya, untuk modal yang ditempatkan ini 25% dari modal dasar. Artinya, 25% dari modal dasar adalah modal yang telah ditempatkan. Kemudian, yang kedua adalah kewajiban atas setiap utang perseroan terbatas. Sebenarnya, untuk kewajiban ini tergantung pada pemegang saham itu sendiri. Jika pemegang saham itu melakukan itikat buruk terhadap perusahaan, maka dia wajib untuk menyetorkan atau membantu melunasi setiap utang perusahaan. Kalau misalnya pemegang saham itu melakukan itikat baik dan tidak melakukan apa-apa, maka dia tidak bertanggung jawab atas setiap utang perseroan terbatas. Kemudian, untuk kewajiban yang terakhir, itu berkaitan dengan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan atau setiap ketentuan rapat yang telah diberlakukan sejak awal. Mungkin sekian dari saya. Untuk kasus atau contoh dari materi kami akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, jadi walaupun hak pemegang saham itu harus diakui dan dihormati oleh para perusahaan, namun ada saja perusahaan-perusahaan yang tetap melanggar hak pemegang saham tersebut. Nah, pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat berupa manipulasi informasi, transaksi yang merugikan, tidak memberikan dividen yang pantas, tidak mematuhi aturan pelaporan, dan lain-lain sebagainya. Nah, mungkin contoh konkret yang dapat saya berikan itu misalnya terjadi pada produsen tembaga dan emas terbesar di dunia yang saat ini berpusat di Amerika Serikat, yaitu PT Freeport, yang digugat oleh para investornya sendiri. Jadi, dalam periode 27 Februari 2015 hingga 15 Januari 2016, diduga bahwa ada pihak-pihak yang telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Bursa Efek Amerika Serikat. Jadi, di dalam gugatan tersebut, para pemegang saham Freeport menilai bahwa perusahaan telah membuat pernyataan palsu dan menyesatkan mengenai kebijakan bisnis, operasional, dan kepatuhan. Jadi, secara spesifik, ada 3 pernyataan perusahaan yang dianggap palsu dan menyesatkan. Pertama, Direktur Utama PT Freeport Indonesia saat itu, Maruf Samsudin, diduga telah melakukan pertemuan dengan pejabat senior di lingkungan pemerintahan Indonesia untuk mendorong agar pemerintah Indonesia itu memperpanjang hak bagi Freeport untuk beroperasi. Kedua, perusahaan itu juga diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di luar negeri Amerika Serikat. Tiga, sebagai akibat dari semua itu, semua pernyataan publik perusahaan pun dinilai palsu dan menyesatkan secara material. Jadi itu adalah contoh konkret dari PT Freeport yang dimana mereka itu telah melanggar hak-hak dari para pemegang saham.